Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada pertanyaan, apakah umat Islam wajib meyakini, beriman akan datangnya Imam Mahdi? Ini yang pertama. Yang kedua, benarkah pernyataan sebagian orang bahwa Imam Mahdi sudah lahir dan muncul di Indonesia saat ini? Ini yang akan kita bahas. Pertama, umat Islam memang wajib meyakini dan beriman tentang akan datangnya Imam Mahdi. Dan banyak para ulama kita yang menulis kitab-kitab khusus membicarakan tentang Imam Mahdi. Salah satunya ulama kontemporer, ulama modern yang wafat kira-kira 30 tahun yang lalu, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau punya kitab berjudul Al-Mahdi Al-Muntazar. Dalam kitab ini, Al-Mahdi Al-Muntazar, beliau mengatakan di bagian awalnya, ya, wa hadza kitabun abtaltu fihi za'ma man ankara ahadits al-Mahdiyil Muntazar. Ini adalah kitab di dalamnya aku batalkan asumsi orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi Al-Muntazar. Wa bayyantu annaha mutawatiratun. Dan aku jelaskan bahwa hadis-hadis tersebut adalah mutawatir. Wa munkiruha yu'tabaru mubtadi'an dhallan min jumlatil firaq al-mubtadi'ah ad-dhallah. Dan orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi itu dianggap ahli bid'ah yang sesat, termasuk golongan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang sesat. Nah, ini artinya apa? Umat Islam itu wajib meyakini akan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa gurunya yang sekarang lahir dan tinggal di Indonesia adalah Imam Mahdi? Jelas asumsi tersebut adalah salah. Asumsi tersebut, ya, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditanya tentang orang yang bukan Imam Mahdi diasumsikan sebagai Imam Mahdi, kata beliau, hadza i'tiqadun batil wa dhalalatun qabihah wa jahalatun syani'ah. Ini keyakinan yang batil, kesesatan yang buruk, dan kebodohan yang keji. Mengapa tidak sesuai dengan identitas Imam Mahdi yang diterangkan di dalam kitab-kitab hadis? Nah, di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar ini, setelah Sayyid Abdullah Al-Ghumari menguraikan banyak hadis tentang Imam Mahdi Al-Muntazar ini diriwayatkan dari 38 jalur. 33 jalur diantaranya melalui para sahabat dan 5 jalur melalui generasi tabi'in. Artinya apa? Hadis ini lebih dari cukup untuk dikatakan mencapai standar mutawatir. Nah, dari sekian banyak hadis itu, Sayyid Abdullah Al-Ghumari kemudian menyimpulkan beberapa kesimpulan tentang identitas Imam Mahdi. Yang pertama apa? Tentang namanya. Nama Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah, sebagaimana datang dalam sebagian hadis. Kemudian kunyahnya Abu Abdillah. Jadi bukan Abu Ahmad, bukan Abati, bukan siapa, tapi Abu Abdillah ini. Bittifaqir riwayat, dengan mufakat semua riwayat-riwayat. Ini tentang kunyahnya. Kemudian ciri-ciri fisik
dan pakaian Imam Mahdi. Berdasarkan banyak hadis, huwa rajulun tawilul qamah adamu ay asmaru. Imam Mahdi seorang laki-laki yang tinggi perawakannya, kulitnya sawo matang, wajhuhu kal kaukabid durri fil husni wal wada'ah. Wajahnya seperti bintang mutiara dalam ketampanan dan kebersihannya. Bersih ya. Jadi bukan agak hitam begitu, tapi tampan dan bersih wajahnya. Ajlal jabhah, dahinya lebar. Aqnal amfi, hidungnya mancung. Akhalul ainain, kedua matanya hitam. Wasi'uhuma, dan luas, kedua matanya juga lebar. Azajjuh, kemudian beliau ini juga kecil, kedua alisnya dan panjang. Beliau juga ablaj. Ablaj ini artinya terpisah kedua alisnya. Kedua alisnya terpisah, tidak sambung. Fi khaddihil aiman khalun aswad, pada pipinya yang kanan ada tai lalat yang hitam. Kasul lihyah, jenggotnya juga tebal. Barraqus sanaya, kemudian kalau berbicara mulutnya itu bersinar, artinya tampan indah begitu. Fi ihda katifaihi qit'atul lahmin sawda'a 'alaiha sya'run mujtami'un kahiyatil khatam. Pada salah satu kedua pundaknya ada sepotong daging hitam yang di situ ada rambut yang berkumpul seperti cincin. Rambut seperti cincin. Azyalul fakhidain, kedua pahanya itu renggang, artinya jauh ya antara kedua pahanya. Beliau memakai mantel berwarna putih dan pendek bulunya. Ini tentang ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian tempat kelahiran dan tempat pembaiatannya. Imam Mahdi ini lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bukan lahir di Jawa, di Sumatera, di Malaysia, bukan. Lahirnya di Madinah Al-Munawwarah, tumbuh dan hidup di sana, bukan hidup di Indonesia. Dan sebelum dibaiat, wa qabla mubayatihi biqalil, yahsulu qitalun kabir baina jaisy Sufyani wa ahlil Madinah inda Ahjariz Zaid. Sebelum beliau dibaiat, terjadi peperangan besar antara tentaranya As-Sufyani dan penduduk Madinah di Ahjaruz Zaid. Wa takunul akibatu ala ahlil Madinah, dan penduduk Madinah waktu itu menderita kekalahan. Fa yakhrujul Mahdi fi jama'atin haribina ila Makkah. Lalu Al-Mahdi keluar bersama sekelompok yang melarikan diri menuju Mekah. Tsumma ya'ti nasun min aqtarin syatta li mubayatihi. Lalu orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk membaiat beliau. Fa yastakhrijunahu min baitihi. Lalu mereka memaksa Imam Mahdi ini keluar dari rumahnya. Wa yubayyi'unahu bainar rukni wal maqam wa huwa karih. Dan orang-orang membaiat beliau di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim ya, di depan Ka'bah, dan beliau tidak mau sebenarnya. Gak suka beliau dibaiat, bukan berambisi jadi Imam Mahdi. Ini identitas Imam Mahdi yang sungguhan. Kemudian dijelaskan muddatu khilafatihi alaihissalam wa umruhu, masa khilafah beliau. Imam Mahdi ini akan memangku jabatan khilafah ketika berusia 40 tahun. Jadi khilafah beliau ini ketika usianya 40 tahun. Lalu tinggal beliau di dalam khilafah ini selama 7, 8 atau 9 tahun. Di mana kesejahteraan, keadilan, dan harta yang melimpah itu merata waktu itu. Kemudian beliau meninggal, usianya tidak melebihi 65 tahun. Usianya tidak melebihi 56 tahun. Dan tidak ada keterangan kapan beliau meninggalnya. Belum ada keterangan ya. Kemudian tanda-tanda kemunculannya tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Tapi dalam sebagian hadis ya, adapun tanda-tanda kemunculannya itu ada diterangkan di dalam banyak hadis. Hadis Abi Sa'id, Ummi Salamah, Aisyah, Ummi Habibah, Auf bin Malik, Hudzaifah, Ali Al-Hilali radhiyallahu anhu. Nah, ini artinya apa? Dari sini jelas sekali
Karena Imam Mahdi ini seorang imam yang agung, di mana kemunculannya merupakan pertanda akhir zaman. Dan itu kemunculan beliau pertanda akan keluarnya Dajjal, lalu segera turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Imam Mahdi ini ciri-ciri fisiknya, kemudian tempat kelahirannya, ini jelas diterangkan di dalam kitab-kitab hadis, dan hadisnya mutawatir. Karenanya isu-isu yang mengatakan Imam Mahdi ada di Indonesia itu sama sekali tidak benar. Itu adalah asumsi yang fatal, kebodohan yang buruk sekali, itu kesesatan yang nyata. Karenanya hati-hati. Dan kita umat Islam tetap wajib beriman pada kemunculannya Imam Mahdi. Nah, sekian tentang identitas Imam Mahdi ini yang perlu kita bicarakan agar jelas siapa Imam Mahdi yang sebenarnya. Minal aidin wal faizin, ya, masih ada suasana hari raya. Kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.